Assalamualaikum sahabat Nur Aini Link dimanapun Anda berada. Saat ini kami guru-guru agama Islam sekecamatan Buneh bersama Pak Afif Hidayatullah, seorang motivator nasional. Selamat menyimak. Dan juga di rumah, saya minta satu konsultasi ke yang terhormat Bapak Afif, bagaimana cara menangani akhlak anak sekarang. Terima kasih. Jadi akhirnya saya mulai mengerti. Jadi setiap sekali anak bermasalah tuh, saya nggak pernah langsung menjudge-nya memarahi di banyak orang. Saya biasanya saya lakukan rumah muda, saya itu manggil anaknya. Saya ajak duduk berdua, terus cara duduknya itu jangan depan belakang. Ini siswa ya, misalnya ini siswa. Ini saya sebagai guru, siswa sampingnya. Jangan depan belakang seperti ini. Kalau seperti ini kita seolah-olah dia salah. Ya. Jadi ketika kita menasihati anak, biar anak mau terbuka. Yang pertama adalah lakukan konseling dengan anak itu. Maka duduknya sampingan. Jadi ngobrolnya gitu. Anak akhirnya nggak merasa kena jas. Disitulah nanti anak akan terbuka. Karena apa? Kunci terapi itu kan bisa berhasil ketika anak trust. Sampai dengan batu ponari, sama dengan kisah batu ponari. Dalam anak itu memasukkan trust. Maka yang pertama adalah bangun trust terutama. Bangun trust. Kalau anak trust bagi kita, anak percaya kita, maka anak akan bisa menerima yang namanya sugesti. Sugesti itu ada dua. Ada yang namanya autosugesti, ada yang namanya heterosugesti. Autosugesti itu sugesti yang datang dari keinginan dia. Misalnya, anak ibu pengen banget menghajikan rumah muda. Itu namanya autosugesti. Sehingga jika dia rezeki semacam itu menghajikan ibu. Itu namanya autosugesti. Heterosugesti, sugesti yang timbul dari orang lain, dari kita sebagai seorang guru. Nah, yang pertama bangun trust. Yang kedua, bangun mental keluarga. Anak jenengan di sekolah, siswa jenengan di sorry pakai bahasa Jawa. Siswa ibu di rumah, siswa ibu di sekolah, jadikanlah keluarga. Ibu tempatkan sebagai orang tua. Ibu tempatkan sebagai ibunya yang betul-betul ingin jadi dapat kehidupan dari ibu. Kan anak bermasalah kan kata-kata rumah gak ada kehidupan. Ayo rumah muda jadikanlah itu kehidupan. Makanya saya bilang kamu trust tuh. Ketika anak itu bermasalah, tolong ajak duduk tapi jangan di depannya, sampingnya ngobrol. Di situ dia akan terbuka. Kalau terbuka, ibu bisa memberikan terapi ke dia. Sama dengan ketika kita terapi tadi. Kalau ibu mengikuti dengan tulus dan fokus, minimal tubuh kita fresh, betul nggak? Minimal plong, minimal ya. Yang punya sakit biasanya kalau sakitnya akan pikir biasanya lebih enak. Biasanya seperti itu. Dua, bangun mental keluarga. Yang ketiga, bangun mental spiritualnya. Yang keempat, bangun percaya dirinya. Anak bermasalah, anak nggak mau belajar. Biasanya dia kehilangan yang namanya mental percaya diri. Dia kehilangan yang namanya mental support dari keluarganya. Dia kehilangan kehidupannya. Sehingga dia itu karena nggak bisa dalam belajar. Akhirnya apa? Dia malas. Dia nggak suka di sekolah. Nah begitu ya. Ibu, semoga bermanfaat. Dan semoga ibu juga rezekinya lancar. Pesantren, kami menawarkan pada anak kami, dan alhamdulillah kami memang diantara saya dengan istri tidak pernah memaksakan kehendak daripada orang tua. Saya kasih pilihan, alhamdulillah anak saya di pondok di Alamin. Di Alamin itu ada dua programnya, ada TMI yang biasa, ada TMA adalah yang takdir. Kami beri pilihan kepada anak saya. Nah, kamu mau milih yang mana? Yang TMI yang biasa atau yang takdir? Dia, anak saya itu menjawab, saya akan memilih yang TMI biasa. Saya ingin tahu alasannya. Kenapa? Kenapa tidak memilih yang takdir atau TMA? Alasannya sederhana. Ya, daripada saya tidak pondok, gak betah karena tidak mampu untuk menghafal, lebih baik saya di TMI yang biasa tapi melanjutkan pendidikan di pondok. Itu yang pertama anak saya. Yang kedua, saya kan tidak pernah memaksakan terhadap kehendaknya anak saya. Saya ini ingin cita-cita katanya Pak,
di anak yang kedua ini adalah sebagai tahfidz gitu. Sekalipun tidak cerdas-cerdas amat, mungkin bisa seperti itu. Saya akan mengarahkan anak yang kedua ini untuk tahfidz. Bahkan saya sekarang sudah sugesti kelas 4 SD harus pindah sekolah ke tahfidz. Ini seperti saya mulai sekarang. Jadi mulai sekarang itu saya sudah sugesti dan tidak memaksa, hanya memberikan wacana kepada anak saya. Dan seperti itu apakah dibenarkan Pak Afif dalam mendidik anak kami? Mungkin ini pertanyaan dari kami. Tinggal begini Pak, Bu. Kadang-kadang kan anak diarahkan itu sulit, betul tidak? Kenapa? Karena gelombang manusia kan ada 3. Ada berapa Bu Pak? 3. Yang pertama ada yang namanya gelombang delta. Gelombang apa? Delta itu ketika anak kita dalam kondisi tidur. Apa? Tidur. Itu gak bisa dipengaruhi oleh apapun. Yang kedua ada namanya gelombang alfa. Gelombang apa? Alfa itu adalah keadaan anak dalam kondisi subconscious mind, atau kondisi bawah sadar, atau kondisi sangat keras dengan kita. Nah, di saat itulah sugesti itu bisa masuk. Bapak ketika mengarahkan anak tadi ke tahfidz, ke TMI, otomatis bapak yang baik gimana? Harus berusaha masuk ke dunianya dia dulu. Oh, anak ini sukanya makan bakso, ngobrolnya sambil makan nasi. Ibu ya, bukan muda ya. Nah, harus makan bakso. Ya. Misalnya begitu. Oh, anak itu ternyata sukanya nyanyi, ngobrolnya sambil setelah anak nyanyi bareng dulu. Itu banyak cara, salah satu seperti itu. Nah, anak kalau sudah berangkat dengan kemauan, dia pasti sangat ingin menggapai semua itu. Makanya tadi saya bilang toh, di awal-awal saya bilang, ayo bareng-bareng bentuklah siswa itu punya 4 mental. 1, jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. 2, seorang pemenang tidak pernah menyerah, karena yang menyerah tidak pernah menang. 3, jangan pernah itu berapa kali dia jatuh, tapi itu berapa kali dia bangkit. 4, jangan pernah mengatakan wahai Allah, hafalan Quran itu sulit, katakan wahai hafalan Quran saya punya Allah. Akhirnya apa? Anak bapak akan menemukan mental yang namanya mental bangga dengan proses. Itu Pak. Jadi anak itu yang pertama tadi, yang kedua bentuk mental anak bangga dengan proses. Yang kedua kalau yang salah tidak ada yang salah. Apa yang bapak tidak ada yang salah. Tinggal keterampilannya kita perkuat lagi Pak. Jangan sampai anak tadi ya mengikuti tapi dia terpaksa. Seperti itu. Jangan sampai kita mengarahkan tapi mengarahkannya kasar. Ya, dan mengarahkannya bagaimana kita itu sebagai ayah. Makanya kan guru itu harus bisa mengalirkan yang namanya vibrasi. Nah, kalau ibu mohon maaf ngajar yang dipikir sertifikasi, maka nggak akan bisa mengalirkan vibrasi. Dan manusia itu nggak bisa dibohongi Bu. Kita ngajar siswa itu kalau kita nggak niat itu sudah tahu. Seperti itu. Ya. Begitu. Bapak itu Pak ya. Jadi yang pertama tadi itu bangun terus lebih kuat lagi. Yang kedua semakin kuatkan keterampilan dalam mengalahkan sugesti. Pastikan dia ketika nasihat masuk dia dalam kondisi alfa zona. Yang terakhir adalah beta zona. Beta zona itu pikiran sadar mereka. Anak belajar cepat ngantuk itu beta zona. Anak belajar gak kerasan itu namanya beta zona. Rata-rata kan kita itu sebagai orang tua anak gini, kita nyuruh anak belajar tapi justru kita malah main HP atau nonton TV. Akhirnya apa? Rumah kita tidak keadaan positif dalam mendidik anak untuk belajar. Yang ketiga Pak, ini yang sering saya bilang untuk mengobati anak. Kuatkan rumah itu dengan terapi syukur Pak, agar anak itu bersyukur dengan potensinya. Kuncinya begini Pak, kalau anak menentukan percaya diri, bahkan dia akan keluar potensi, dia akan keluar semuanya. Saya mengalami itu. Saya dulu orangnya minder. Orangnya minder. Pertama yang minder, setiap anak teman-teman saya main bola, saya belum di pohon, gak mau ikut main bola. Saya sukanya menyendiri di kamar Pak. Dan saya sering mengobati orang yang seperti itu, anak gak mau keluar rumah. Bahkan saya boleh cerita, ini agak sedikit nambah sedikit gak apa-apa, sedikit saja ya, gak apa-apa ya. Jadi begini, saya pernah menangani anak Pak, yang dia setiap lihat ibunya, dia pengen bunuh ibunya. Dia gak tahu, anak itu tiba-tiba ke rumah saya kan. Kebetulan mbaknya pernah tak obati. Kalau mbaknya itu sakitnya karena itu pacaran, dia itu sampai akhirnya sering hidup keluar darah, sering pingsan di sekolah. Hanya karena dituduh pacaran oleh guru dan orang tuanya.
orang introvert itu nggak mau meluapkan isi hatinya, benar nggak? Yeah. Dia akan memendam, dan memendam akan jadi yang namanya sakit. Makanya kalau orang introvert itu kalau dipendam terus jadi sakit, hipertensi, asam lambung dan sebagainya. Nah, maka dari itu, lalu anak tadi gimana? Pak, satu saya aneh. Setiap saya lihat ibu, saya kok pengen bully pada ibu saya, Pak. Saya tanya, saya tahu kalau anak nggak kerasa seperti itu biasa kejadiannya pada saat umur 0 sampai 12 tahun, Pak. Saya tanya, ada nggak kejadian pada saat umur 0 sampai 12 tahun yang paling kamu nggak suka dari ibumu? Akhirnya ketemu, Pak. Saat umur 4 tahun, saya pernah dibawa ibu saya ke atas sumur. Ibu saya mengatakan sakit mana, kata masukkan sumur. Ibunya nggak tahu kalau sakitnya karena itu. Akhirnya saya gini, Kak, mau nggak saya CTC? CTC itu apa? Kreatif trauma cleansing, membersihkan trauma. Saya bantu dengan teknik CTC karena itu yang paling mudah, karena dia sudah niat sembuh. Jadi saya klik dari sini untuk menghapus. Saya suruh ingat kejadian itu. Dianggap berapa bencinya, 10 itu apa? Saya taruh di atas sumur. Dia apa? Diteriak-teriakan, kamu nakal. Saya suruh cerita sampai 10 itu jadi 0. Jadi itu, Pak. Jadi kenapa Pak saya bisa nerapi? Sebenarnya terapinya itu gampang. Yang susah apa? Konselingnya. Membangun dia itu terbuka. Kenapa kok dia seperti itu dulu? Yang susah itu. Kalau sudah seperti itu, jadi kan baca bukunya CTC, hipnoterapi ataupun enggak niru kayak saya tadi itu sudah bisa, Pak. Gampang terapi itu. 5 menit, 10 menit selesai. Tapi konseling saya kira butuh waktu 2 jam untuk membangun anak mau terbuka. Makanya kan saya kan ibu saya guru. Saya pernah diajak oleh ibu saya ke tempat yang ngajar. Ibu saya juga PNS. Viv sini. Makanya saya nulis buku itu, buku guru sugesti itu kan karena ibu. Ibu kan bilang, Viv, coba kamu ke waktu pandemi diantar saya ke sekolah, coba kamu lihat ruang guru kosong kan, Viv? Kenapa, Viv? Karena mereka itu cek langsung ibu di sini sendiri kerasa Viv. Oh, ibu ikut aturan dan ibu itu pengen sekali jadi guru yang jadikan pertemanan. Di situ saya nulis ada guru nyasar, guru bayar, guru santai. Mau saya tulis lagi guru santai, guru tugas, guru noti. Jangan sampai PNS kita nggak berkah. Yang belum PNS, ayo sama-sama jadikan sumber pahala. Kadang-kadang kalau kita mungkin ini perilaku ya, ada PNS baru, pasti sergap loh. Oh, paling tepat waktu ya, benar nggak? Kalau PNS baru itu ya, lama-lama kadang-kadang malah ketularan. Iya. Iya. Ketularan ya kalau positif. Tapi ibu saya juga seperti itu. Dan cerita ibu saya tulis di buku yang nanti jadi hadiah untuk ibu nanti. Saya tulis di situ. Nah, pada dasarnya bukan sertifikasi yang membuat guru itu hebat, tapi apa? Guru itu gak pernah hilang niatnya dan rasa cintanya pada pekerjaan sampai dia pensiun. Itu, Pak, ya. Nah, jadi Bapak sudah sangat bagus, tinggal masuk dunia lebih baik lagi, bangun trust, sehingga nanti mereka melakukannya tanpa paksaan, sehingga sugesti bisa masuk di pikiran bawah. Itu, Pak, ya. Semoga berkah dan bermanfaat. Ada lagi lah.